Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Ade Armando terkait ceramah Anies Baswedan di masjid yang berbau politis. Dan juga ada video yang mana netizen ini merespon keras tindakan Anies Baswedan ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Aduh, ini orang yang hobi banget bikin gaduh seantero Indonesia dengan kenyinyirannya karena gagal move on, ya kan? Semua daripada kalian pasti udah dapat ngeliat video yang berseliweran di medsos nih, yang ini nih. Jadi pesan saya itu, nah nanti kalau ada pemilu lagi, pilih yang bener. Panis lagi. Ini gara-gara lu nih gue bahasin panis lagi nih. Lu juga sih ya. Ini ya Panis ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih matur nuwun sangat Panis atas saran yang diberikan. Kalau ada pemilu lagi, pilih yang benar. Nah, masalahnya gini Panis. Di pemilu kemarin, saya mah juga udah pilih yang benar. Nih, pilihan saya. Pemimpin pilihan saya. Ya, Tim. Coba Pak Anies bandingin pemimpin pilihan saya sama tukang nyinyir. Nyinyirnya gara-gara nggak bisa move on lagi. Batal jadi presiden. Dan kalaupun Pak Anies di 2029 ada pemilu lagi dan saya harus menjatuhkan pilihan kembali Pak Anies, saya akan mengulang pilihan yang sama, bukan memilih Kang Nyinyir yang gagal move on. Sebenarnya tuh saya sampai wonder gitu, kapan sih sembuhnya? Kapan sih move on-nya gitu kan? Nggak junjungannya, nggak pendukungnya, semuanya begitu. Ini nih, aduh, cepat-cepat deh minum benzodiazepin supaya cepat ya bisa mengurangi gagal move on-nya gitu. Ya, junjungannya, pendukungnya sama-sama gagal move on ya intinya. Yang di sini tidak mengalami efisiensi, yang di sana mengalami efisiensi. Setelah kalah dari Pilpres, Anies ini kelakuannya sudah seperti Amin Rais, menjadi aktor pemecah belah bangsa ini. Orang seperti ini mau bermimpi menjadi pemimpin di masa depan itu tidak akan pernah terjadi. Orang Indonesia ini masih waras. Hanya orang gila yang bisa pilih engkau jadi presiden. Hanya ketum partai yang gila yang bisa mencalonkan engkau sebagai presiden. Kalau orang yang sehat, pikirannya normal, tidak akan pilih engkau. Jadi jangan pernah berharap menjadi presiden, ya. Dan kau kalau tidak salah punya gelar profesor, tapi kelakuan dan adabmu itu tidak menunjukkan bahwa kau seorang profesor. Anehnya kau bisa kampanye di masjid, ceramah sambil menjelekkan orang, menyindir orang, menjatuhkan orang pada saat kau ceramah di masjid. Otakmu itu taruh di mana, Nis? Heran saya. Sekarang kau itu hanya masyarakat biasa yang diatur oleh pemerintah. Jadi ikuti saja, berbuat baik saja. Kalau punya mimpi untuk menjadi pemimpin di masa depan, taburkan kebaikan. Masih ada 5 tahun dari sekarang untuk pemilihan presiden. Siapa tahu pada saat kau berbuat baik, orang ingat kebaikanmu, kau dipilih. Tapi kalau model begini jangan pernah berharap jadi presiden. Jangan berharap jadi presiden. Nih, Ade Armando. Kita dengerin ya penjelasan Ade Armando terkait ceramahnya Anies itu ya. Bukan kata Anies. Apa makna pidato Ramadan Anies tersebut? Saya rasa Anies tidak sedang berusaha mengajak masyarakat untuk berpikir tentang ketiga persoalan penting itu secara substantif dan mendalam. Saya, sebagaimana banyak pihak lain, tentu punya jawaban atau sanggahan terhadap apa yang dilontarkan Anies. Namun, Anies memang bukan mengharapkan diskusi serius. Anies sedang berusaha memprovokasi emosi pendengarnya. Dia sedang mengajak masyarakat untuk sama-sama meragukan keabsahan kekuasaan saat ini. Dia sedang mengatakan dia dizalimi. Dan dia mengatakan dia dikalahkan dengan cara-cara yang mematikan demokrasi. Pertanyaannya, mengapa dia harus melakukannya sekarang? Saya rasa Anies lebih dari sekedar orang yang patah hati dengan hasil pemilu dan pilkada saat ini. Lebih dari itu, dia sedang menatap jauh ke depan. Saya rasa dia sedang mulai secara bertahap membangun basis suara untuk mencapai Pilpres 2029.
Dia kini sedang berusaha membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada saat ini. Membangun ketidakpercayaan masyarakat dengan pemerintahan saat ini. Dia ingin rakyat marah pada apa yang mereka lihat. Dan karena itu dia berharap masyarakat melihat dia sebagai salah satu juru selamat Indonesia di masa depan. Dia dengan sengaja mengarahkan kampanyenya pada kampus. Dia seperti mengatakan, Indonesia memang gelap, tapi ada Indonesia yang tidak gelap. Ada Indonesia yang terang. Yang terang itu adalah kampus-kampus atau lebih spesifik lagi, masjid-masjid kampus. Menurut Anies, kampus tidak gelap karena terangnya datang dari pancaran sinar mata anak-anak muda di sana. Karena itulah tidak mengherankan bila di waktu-waktu nanti Anies akan bicara di berbagai kampus lainnya. Sesudah mengisi acara di UGM itu, Anies memang kemudian muncul di ceramah tarawih di Masjid Salman ITB Bandung pada 8 Maret. Ribuan jamaah menghadiri acara ceramah bertajuk demokrasi dan bersikap kritis tersebut. Anies di ITB semakin terbuka bicara soal politik. Masjid adalah tempat gagasan keadilan dibicarakan. Masjid adalah pusat peradaban. Alhamdulillah, Masjid Salman meneruskan tradisi itu, tegasnya. Dalam pidato di ITB itu, Anies juga mengkritik pihak-pihak yang mempertanyakan mengapa dia bicara soal politik ketika memberi ceramah di Masjid UGM. Menurut Anies, masjid bukanlah sekedar tempat ibadah. Masjid ini harus selalu membaca perubahan zaman dan harus mengantisipasi perubahan zaman, tegasnya. Jadi kita bisa lihat bahwa Anies akan rajin bergerak melalui masjid-masjid, terutama masjid-masjid kampus. Bahkan Anies juga nampaknya sudah siap diusung oleh sebuah organisasi masyarakat atau ormas menuju Pilpres 2029. Namanya Gerakan Rakyat yang dideklarasikan pada 27 Februari di Jakarta. Ormas ini diisi oleh relawan yang mendukung Anies maju di Pilpres 2024. Anies hadir dan berpidato di acara deklarasi tersebut. Gerakan Rakyat juga menyebut Anies sebagai tokoh kunci organisasi itu. Ketika ditanya wartawan, Anies membantah bahwa ia sedang bersiap maju ke Pilpres 2029 dengan basis Gerakan Rakyat. Kejauhan itu, ujarnya. Namun ada banyak indikasi bahwa Gerakan Rakyat ini adalah sebuah gerakan serius yang akan memperjuangkan Anies for President. Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat itu adalah Syahrin Hamid, yang dikenal sebagai pendukung Anies garis keras. Wakil Ketua Umum Gerakan Rakyat, Yusuf Lakaseng, kepada media menyatakan pemikiran Anies merupakan wujud representasi dari Ormas Gerakan Rakyat. Pak Anies secara utuh, tubuh dan pikiran besarnya adalah bagian yang utuh dari Gerakan Rakyat, sambung Yusuf. Mereka juga mengusung slogan Indonesia Menyala, yang berarti ya mirip dengan narasi Anies saat bicara di UGM. Yang menarik juga warna gelora rakyat adalah oranye. Ini berarti mirip dengan PKS yang sejak 2020 juga sudah mengganti warna logo mereka menjadi bernuansa oranye. Bagi saya ini semua menunjukkan Anies siap dengan sebuah organisasi politik yang nantinya diharapkan akan menarik suara dari kalangan muda muslim yang semula terpikat dengan PKS. 2029 masih 4 tahun lagi, tapi nampaknya Anies sudah bersiap untuk meraih kemenangan di sana. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Ayo gunakan akal sehat. Dengan akal sehat, Indonesia akan selamat. Nah, silahkan ketik komentar kalian terkait video yang sudah kita tampilkan tadi ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.